Dunia sepak bola Eropa malam ini seperti sedang berada di ambang ledakan besar. Di balik sorotan stadion, di balik lampu kamera, dan di balik selebrasi para pemain, ada perang diam-diam yang mulai mengguncang banyak klub elit dunia. Bursa transfer bahkan belum benar-benar dibuka, tapi ketegangan sudah terasa di mana-mana. Telepon antar agen terus berdering tanpa henti. Direktur olahraga mulai bergerak dalam bayangan. Beberapa pemain diam-diam mulai kehilangan kepercayaan pada klubnya sendiri. Dan yang paling mengerikan, beberapa keputusan yang akan diambil dalam beberapa minggu ke depan bisa mengubah masa depan sepak bola Eropa selama bertahun-tahun. Semuanya dimulai dari dominasi klub-klub Inggris di kompetisi Eropa musim ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wakil Inggris kembali menguasai 3 kasta kompetisi Eropa sekaligus. Dari Liga Champions, Liga Eropa, hingga Conference League, aroma Premier League benar-benar memenuhi langit Eropa. Banyak media mulai menyebut ini sebagai era baru dominasi Inggris. Klub-klub dari Spanyol, Italia, bahkan Jerman mulai terlihat tertinggal secara finansial maupun kedalaman skuad. Dan di tengah situasi itu, klub-klub Inggris justru semakin lapar. Mereka tidak puas hanya dengan final. Mereka ingin menguasai semuanya. Newcastle United menjadi salah satu klub yang paling agresif bergerak di balik layar. Proyek besar mereka belum selesai. Uang besar yang dimiliki klub kini mulai diarahkan untuk membangun skuad yang benar-benar siap menantang gelar Premier League. Dan target mereka kali ini membuat banyak klub mulai waspada. Liam Delap dan Nicholas Jackson masuk radar Newcastle secara bersamaan. Dua striker muda dengan karakter yang sangat berbeda, tapi sama-sama berbahaya. Liam Delap dianggap sebagai monster baru sepak bola Inggris. Fisiknya brutal, mentalnya keras, dan gaya bermainnya mengingatkan banyak orang pada striker-striker klasik Premier League era lama. Newcastle percaya Delap bisa menjadi simbol masa depan mereka. Namun situasi menjadi rumit karena beberapa klub besar Inggris juga diam-diam memantau perkembangannya. Newcastle sadar, jika mereka terlambat sedikit saja, harga Delap bisa meledak tidak masuk akal. Sementara Nicholas Jackson menjadi opsi lain yang jauh lebih misterius. Meski sering dikritik karena inkonsistensinya, Newcastle melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Mereka percaya Jackson hanya membutuhkan sistem permainan yang tepat untuk menjadi striker mematikan. Eddie Howe kabarnya sangat tertarik dengan kecepatan dan agresivitasnya. Tapi transfer ini bisa memicu ketegangan besar antar klub Premier League. Karena mengambil pemain dari rival domestik bukan hanya soal uang, tapi juga soal harga diri. Di saat Newcastle mulai bergerak liar, Manchester City kembali membuat Eropa merinding. Klub milik Pep Guardiola dikabarkan ikut masuk dalam perburuan Enzo Fernandez. Dan begitu nama City muncul, semua klub langsung panik. Karena City jarang masuk perburuan tanpa rencana besar di belakangnya. Pep Guardiola disebut sangat menyukai gaya bermain Enzo. Ia melihat gelandang Argentina itu sebagai otak baru untuk masa depan Manchester City. Pemain yang bisa mengontrol tempo pertandingan, memecah tekanan lawan, dan tetap tenang bahkan di laga paling panas sekalipun. Tapi masalah terbesar ada pada harga transfer. Nilainya diperkirakan bisa menyentuh angka gila. Dan jika City benar-benar siap mengeluarkan dana besar, maka perang transfer musim panas akan berubah menjadi medan tempur brutal yang sulit dihentikan. Di sisi lain Manchester United mulai bergerak dalam senyap. Setelah musim penuh kritik dan tekanan, mereka sadar satu hal, nama besar saja tidak cukup lagi. Klub sebesar United kini mulai kehilangan aura menakutkan mereka di mata lawan. Karena itulah mereka mulai mencari pemain dengan mental petarung. Dan nama Igor Thiago tiba-tiba muncul sebagai target mengejutkan. Banyak fans awalnya meremehkan rumor ini. Tapi orang-orang dalam United justru sangat serius. Igor Thiago dianggap punya karakter lapar yang sudah lama hilang dari skuad setan merah. Ia bukan superstar dengan sorotan media besar. Tapi ia punya naluri pembunuh di kotak penalti dan etos kerja yang sangat tinggi. Ruben Amorim disebut sangat tertarik dengan tipikal pemain seperti ini. United ingin membangun ulang identitas mereka. Bukan sekadar tim penuh nama besar, tapi tim yang siap bertarung mati-matian di setiap pertandingan. Ketegangan lain datang dari Leicester City. Klub yang pernah menciptakan keajaiban Premier League kini kembali berada dalam masa sulit. Namun tiba-tiba muncul rumor mengejutkan, anak Sir Alex Ferguson disebut berpeluang melatih Leicester.
dan kabar ini langsung mengguncang Inggris. Nama Ferguson masih terasa seperti bayangan raksasa yang menghantui Premier League. Banyak fans mulai bertanya-tanya, apakah warisan mental juara Sir Alex akan hidup kembali melalui keluarganya? Leicester disebut ingin membangun budaya disiplin baru di ruang ganti mereka. Tapi tekanan untuk nama Ferguson selalu sangat berat. Karena publik tidak akan memberi toleransi kecil sekalipun. Namun berita paling menyeramkan malam ini datang dari Real Madrid. Federico Valverde dikabarkan mengalami insiden keras saat latihan hingga menyebabkan gangguan serius pada bagian kepala dan otak. Awalnya klub mencoba merahasiakan situasi ini. Tapi laporan internal mulai bocor ke media. Beberapa pemain Madrid disebut langsung panik ketika melihat Valverde terjatuh usai benturan keras dalam sesi latihan tertutup. Tim medis bahkan kabarnya langsung menghentikan sesi latihan saat itu juga. Situasi menjadi semakin menegangkan karena sampai sekarang belum ada penjelasan lengkap dari pihak klub. Fans Madrid mulai khawatir karena Valverde bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah jantung energi Real Madrid. Belum selesai dengan drama Valverde, Madrid kembali diguncang rumor Ferland Mendy yang mulai mempertimbangkan pensiun dini. Cedera yang datang terus-menerus membuat mental sang pemain mulai hancur perlahan. Banyak orang tidak menyadari betapa kejamnya tekanan di level tertinggi sepak bola. Seorang pemain bisa terlihat kuat di lapangan, tapi diam-diam runtuh dari dalam. Mendy disebut mulai kehilangan motivasi bermain. Tubuhnya terus dipaksa bertarung, sementara pikirannya mulai lelah menghadapi rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan jika keputusan pensiun benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu akhir karir paling tragis dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona juga tidak mau kalah dalam drama transfer. Klub Katalan itu kini mulai serius mendekati Pedro Porro. Mereka percaya bek kanan itu bisa menjadi solusi besar untuk membangun ulang kekuatan tim. Hansi Flick kabarnya sangat menyukai gaya bermain agresif Porro. Tapi masalah utama Barcelona masih sama, uang. Klub-klub lain mulai sadar Barcelona tidak punya posisi finansial yang kuat. Dan itu membuat negosiasi menjadi sangat rumit. Barca ingin mendapatkan pemain berkualitas, tapi mereka harus berhitung di setiap langkah. Sedikit kesalahan saja bisa membuat mereka kembali masuk dalam krisis besar. Dari Spanyol juga muncul kabar mengejutkan lain. Monchi disebut siap menjadi direktur olahraga Espanyol. Banyak orang mungkin menganggap ini biasa saja. Tapi bagi mereka yang paham sepak bola, ini bisa menjadi awal revolusi besar. Monchi dikenal sebagai otak transfer paling berbahaya di Eropa. Ia punya kemampuan menemukan pemain murah lalu mengubah mereka menjadi bintang kelas dunia. Jika Espanyol benar mendapatkan Monchi, maka klub itu bisa berubah menjadi ancaman diam-diam dalam beberapa tahun mendatang. Sementara di Italia, AC Milan mulai bergerak cepat mendekati Leon Goretzka. Rossoneri sadar mereka membutuhkan pemimpin baru di lini tengah. Dan Goretzka dianggap punya pengalaman serta mentalitas yang sangat cocok dengan Serie A. Namun Milan justru menghadapi ancaman lebih besar dari dalam tim mereka sendiri. Rafael Leao dikabarkan mulai tergoda tawaran fantastis dari Al Hilal. Setelah Theo Hernandez lebih dulu dirumorkan menuju Arab Saudi, kini Leao bisa menjadi kehilangan berikutnya. Situasi ini benar-benar membuat fans Milan ketakutan. Karena Leao bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah simbol masa depan klub. Kehilangannya akan terasa seperti kehilangan nyawa utama tim. Tapi sepak bola modern kini berubah menjadi permainan uang brutal. Loyalitas mulai kalah oleh angka-angka fantastis yang sulit ditolak. Juventus juga mulai bergerak diam-diam. Mereka dikabarkan mencoba menggoda David Alaba untuk meninggalkan Real Madrid. Juventus percaya pengalaman Alaba bisa menjadi pondasi penting untuk membangun ulang pertahanan mereka yang rapuh. Namun pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Alaba masih percaya dirinya bisa bersaing di level tertinggi? Atau ia justru mulai mempertimbangkan akhir karirnya secara perlahan? Di Jerman, kabar mengejutkan datang dari Niklas Süle. Bek bertubuh raksasa itu disebut mulai mempertimbangkan pensiun lebih cepat dari dugaan banyak orang. Cedera, tekanan mental, dan kritik media disebut mulai menghancurkan kepercayaan dirinya. Banyak fans tidak percaya rumor ini. Karena Süle dulu dianggap calon pemimpin masa depan tim nasional Jerman. Tapi sepak bola tidak selalu memberikan akhir indah bagi semua pemain. Di Amerika Serikat,
San Diego FC terus mencoba mendekati Mohamed Salah. Klub itu ingin menjadikan Salah sebagai ikon global mereka. MLS kini tidak lagi sekadar tempat pensiun pemain tua. Mereka ingin benar-benar menyaingi Eropa dalam popularitas global. Dan Salah dianggap sebagai wajah sempurna untuk proyek besar itu. Tapi Liverpool tentu tidak akan menyerah begitu saja. Karena kehilangan Salah bukan hanya kehilangan pemain, tapi kehilangan simbol era mereka. Sementara itu produsen aparel Kelme mendapat tekanan besar setelah jersey terbaru mereka dihujani kritik fans. Desain yang dianggap buruk membuat reputasi brand itu mulai dipertanyakan. Dan kini mereka dikabarkan sedang menyiapkan desain baru demi menyelamatkan citra mereka sebelum semuanya terlambat. Drama lain datang dari Belanda. Ajax mulai mengincar Arne Slot. Kabar ini membuat banyak fans Liverpool mulai gelisah. Slot dianggap sebagai salah satu pelatih paling cerdas di Eropa saat ini. Filosofi menyerangnya cocok dengan identitas Ajax. Dan jika pendekatan resmi benar dilakukan, maka Liverpool bisa menghadapi ancaman besar kehilangan sosok penting mereka. Namun di tengah semua kekacauan itu, Arsenal justru mencoba menjaga stabilitas. Meski belum berhasil meraih gelar besar, manajemen Arsenal dikabarkan siap memberikan kontrak baru untuk Mikel Arteta. Ini adalah bentuk kepercayaan penuh terhadap proyek yang sedang dibangun. Tapi tekanan kepada Arteta tetap luar biasa besar. Karena fans Arsenal mulai lelah hanya menjadi nyaris juara. Mereka ingin trofi. Mereka ingin kejayaan benar-benar kembali. Dan malam ini, dunia sepak bola terasa seperti medan perang yang belum meledak sepenuhnya. Klub-klub mulai saling mengintai. Agen pemain mulai memainkan permainan berbahaya. Beberapa pemain mungkin sedang memainkan pertandingan terakhir mereka tanpa disadari siapapun. Sementara para fans hanya bisa menunggu siapa yang akan bertahan, siapa yang akan pergi, dan siapa yang akan menghancurkan segalanya musim depan.